Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung di webinar VCT batch 9 hari ini yang akan mengupas tentang inovasi dan kreativitas untuk memulai wirausaha. Kita tahu banyak di antara kita ingin sekali memiliki usaha, tapi bagaimana cara memulainya? Bagi beberapa orang itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Nah, untuk itu, kita akan membahas bersama pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Leni Marlina dari dosen dari Universitas Negeri Padang. Sebelum kita memulai, saya bacakan sedikit biodata beliau. Beliau lahir di Baso tahun 1982, jadi masih sangat muda ya. Sudah mulai mengajar sejak 2006 sebagai dosen di Universitas Negeri Padang. Beliau sendiri lulusan Universitas Negeri Padang dalam bidang English Literature dengan pencapaian summa cum laude, luar biasa sekali. Lalu menyelesaikan S2-nya di Deakin University, Melbourne, Australia, dan selesai pada tahun 2013. Saat ini, selain sebagai dosen, peneliti, beliau juga aktif menulis dan sebagai pembicara di berbagai event. Juga, selain itu, Ibu Leni Marlina ini memulai sebuah komunitas yang dinamakan Starcom Indonesia. Seperti apakah komunitas Starcom? Mudah-mudahan Bu Leni Marlina mau berbagi dengan kita hari ini untuk juga mengenalkan apa itu Starcom. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Leni Marlina dan mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang produktif untuk kita semua. Silakan Ibu Leni. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ibu Moderator, Ibu Meti dari Bogor yang sudah memberikan inspirasi dan pencerahan buat saya sehingga bisa hadir pada pagi hari ini mewakili teman-teman di komunitas Star Monsoon Edupreneur Community, sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang edupreneurship, kewirausahaan di bidang pendidikan. Seperti yang disebutkan oleh Ibu Meti tadi, saya berlatar belakang sastra Inggris tetapi ditugaskan sebagai dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan sekaligus pembimbing tiap tahun untuk mahasiswa wirausaha yang didanai ya sekian juta per tahunnya. Saya tidak bisa membantu mahasiswa sekian ratus ribu per bulan atau per tahun, tapi saya bisa membantu mahasiswa per tahunnya dengan mereka lulus mendapatkan dana wirausaha. Nah, pada dasarnya mereka itu semua bisa lulus proposal wirausahanya karena mereka memunculkan inovasi-inovasi produk yang sebenarnya produknya sudah ada tapi inovasinya mereka buat dan saya bimbing. Nah, pada kesempatan ini saya akan menampilkan video tentang keterangan inovasi. Ibu Moderator izinkan saya menampilkan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semuanya? Semoga sehat selalu dan semangat selalu. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang inovasi produk, pengertian tujuan, fungsi, dan manfaatnya dalam pengembangan bisnis atau wirausaha. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan tentang inovasi produk secara umum. Oke, saudara-saudara semuanya, inovasi produk mutlak diperlukan sehingga kita bisa mengembangkan dan memberikan banyak sekali manfaat dan dampak positif yang akan dirasakan oleh pelanggan dan tentunya juga pemilik usaha. Produk yang mengalami inovasi akan mendapatkan apresiasi dari para pelanggan.
sehingga dapat menggait lebih banyak konsumen dan mendapatkan keuntungan yang berlipat tentunya. Apa sih inovasi produk itu? Nah, inovasi produk dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha eh, pembuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksinya selama ini. Nah, produk yang dikembangkan tidak selalu dalam bentuk barang, tapi bisa juga berupa peningkatan pelayanan. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, inovasi itu merupakan sebuah rangkaian pengembangan dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam sebuah produk. Inovasi suatu produk ini bisa terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah karena feedback dari pelanggan, kombinasi hal yang sebelumnya sudah ada, sampai penemuan baru. Nah, proses inovasi ini harus terus dilakukan sehingga produk menjadi berkembang, memiliki peningkatan hingga mencapai kesempurnaan yang bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih tujuan melakukan inovasi produk? Ada beberapa tujuannya. Nah, yang pertama, inovasi produk itu untuk meningkatkan kualitas produk tentunya. Yang kedua, inovasi produk itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, inovasi produk bertujuan untuk menciptakan pasar baru di tengah masyarakat. Yang keempat, inovasi produk bertujuan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Kelima, inovasi produk bertujuan untuk mengganti produk atau layanan. Yang keenam, the last but not least, yaitu meningkatkan efisiensi produk. Nah, saudara-saudara semuanya, untuk hari ini sekian dulu. Di video berikutnya kita akan membahas 6 dari tujuan inovasi produk ini satu persatu. Terima kasih sudah mendengar dan menonton. Kita lanjutkan ya, Bapak dan Ibu. Tadi sudah jelas tujuan inovasi. Di antara 6 tujuan inovasi produk akan disampaikan pada Ini tambahannya. video kali ini. Saudara-saudara semuanya, tujuan yang pertama dalam melakukan inovasi produk adalah untuk meningkatkan kualitas. Umumnya tujuan untuk melakukan inovasi baik dalam bidang apapun adalah untuk meningkatkan kualitas, masuk juga berkaitan dengan barang. Seiring dengan perkembangan waktu, barang yang diciptakan akan semakin rusak karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pada masa sekarang. Sehingga barang tersebut diberikan sebuah inovasi agar bisa memenuhi kebutuhan pada masa kini. Alasan lainnya, saudara-saudara, karena produk yang mendapatkan inovasi diberikan tambahan fitur dan kemampuan baru. Barang dengan fitur atau kemampuan baru dan sejenisnya tentunya akan meningkatkan keunggulan barang tersebut dibandingkan dengan barang yang sebelumnya. Sehingga, dengan kata lain, barang yang diberikan tambahan inovasi akan meningkatkan keunggulan dan kualitasnya dibandingkan sebelumnya. Tujuan kedua dari inovasi produk adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau konsumen. Kebutuhan pelanggan sebagai seorang manusia tentu akan selalu ada, tidak akan pernah berhenti. Nah, para pelanggan akan terus menuntut pemilik usaha atau wirausahawan untuk memperbaiki agar semua kebutuhan pelanggan terpenuhi. Tuntunan pelanggan ini akan memaksa pemilik usaha untuk melakukan inovasi pada produknya. Salah satu yang nyata adalah produk layanan antar jemput yang biasa digunakan dalam masyarakat. Sebagai contoh, barang utama pada awalnya adalah layanan antar jemput dengan menggunakan motor. Tetapi kemudian pemilik usaha melakukan inovasi dan mengembangkannya antar jemput menggunakan mobil. Lebih jauh, pemilik usaha melakukan inovasi dengan memberikan tambahan layanan untuk pembelian makanan dan berbelanja. Inovasi tersebut dilakukan seiring dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelanggan yang semakin banyak. Bayang ya, seperti apa nama usahanya sekarang gitu ya, kita nggak menyebutkan merek.
Nah, Bapak dan Ibu semuanya, saya kira sekian dulu materi mengenai inovasi karena kita terbatas waktu. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat video saya di Leni Marlina di YouTube, channel YouTube Leni Marlina FWSUNP dan channel YouTube Starkom Indonesia. Demikian Ibu Moderator, saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Leni. Mungkin ada sedikit pertanyaan supaya karena ini materinya sangat menarik, supaya lebih jelas. Langkah yang harus pertama kali diambil ketika memulai usaha itu sebetulnya apa, Bu? Apakah kita harus banyak berpikir dan bersiap dulu, atau justru langsung dicoba saja dulu dan melihat dari pengalaman? Iya, luar biasa sekali pertanyaan Ibu Meti. Ini adalah pertanyaan yang sangat favorit Ibu di setiap semester yang saya hadapi di kelas kewirausahaan Universitas Negeri Padang. Pertanyaannya tadi, apakah yang harus dimulai pertama kali untuk memulai usaha? Memikirkannya dulu atau langsung terjun? Kedua-duanya betul, Ibu. Jadi bagi yang sudah terlanjur terjun, saya itu memberikan nilai apresiasi A+. A plus dan A plus, tepuk tangan dan A plus sekalian. Nah, tetapi idealnya untuk mahasiswa kami mengajarkan untuk memulai usaha itu ada dulu membuat bisnis plan, perencanaan usaha. Jadi pangsa pasarnya bagaimana, kebutuhan pasar seperti apa, strategi pemasaran seperti apa. Jadi semacam blueprintnya. Nah, sedangkan produk yang akan dipasarkan sudah mulai sambil kita membuat anggaran, membuat proposal, kita sudah boleh memulai. Misal kita mau menjual bakwan ala Kota Bogor misalnya sebagai oleh-oleh Kota Bogor. Sambil Boleh. membuat nanti kita akan masuk lagi ke link yang sama ya, karena waktunya baik. Kurang dari 1 menit. Sepertinya harus diteruskan. Iya, Bu. Tapi lanjut, kalau misalnya ternyata putus, nanti kita masuk lagi ke link yang sama. Oh gitu, waktunya tinggal 1 menit, jadi mungkin bisa saya jawab dulu Ibu Meti ya. Kedua-duanya betul Ibu. Dan bagi mahasiswa itu bisnis plan dulu dibuat, baru usahanya supaya lebih bagus. Tapi bagi yang sudah terlanjur usaha tanpa bisnis plan tidak masalah. Dia bisa meningkatkan bisnisnya lebih maju, lebih mantap lagi dengan membuat bisnis plannya, membuat rencana usahanya. Nah, letak inovasi dan kreativitas itu dipaparkan dalam proposal wirausaha tersebut. Demikian Ibu jawaban saya secara singkat. Terima kasih Ibu Meti, saya tutup dulu. Mungkin saya cukupkan di sini dulu, sampai jumpa di Zoom selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk Bapak Ibu yang hadir mengisi form presensi yang ada di chat room, karena itu akan menjadi bagian dari penting dalam visi